5, 4, 3, 2, 1. Action. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Semoga keadaan anak-anak Ustaz dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarganya dan dilindungi oleh Allah dari pandemi ini. Pada hari ini kita akan belajar matematika tentang debit. Selamat mendengarkan anak-anak Ustaz. Sekarang kita akan belajar tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran kelima, muatan SBDP dan IPA. Nah, tujuan pembelajaran pada pembelajaran kelima yang pertama adalah dengan kegiatan mengamati gambar cerita, siswa dapat mengidentifikasi gambar cerita dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar cerita, siswa dapat menentukan tema atau cerita untuk membuat gambar cerita dan menyiapkan alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Yang ketiga, dengan kegiatan membuat diagram alur, siswa dapat menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran manusia dan dapat mempresentasikan berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia menggunakan model sederhana. Yang keempat adalah dengan kegiatan mencermati pantun, siswa dapat menjelaskan isi dan amanat yang terkandung dalam pantun secara lisan maupun tulisan. Yang kelima, dengan kegiatan bereksplorasi membuat pantun, siswa dapat membaca pantun buatannya dengan hafal dan intonasi yang benar serta penuh percaya diri. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bahasa Indonesia, SBDP dan IPA, yaitu tentang hasil karya pribadi, memahami gambar cerita, dan menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya. Nah, sekarang kita akan mempelajari pembelajaran selanjutnya. Selamat mendengarkan. Nah, kemarin sudah mempelajari tentang cerita bergambar. Yang selanjutnya tentang langkah membuat cerita bergambar. Yang pertama, menentukan tema cerita atau cerita yang akan digambar. Caranya yaitu yang pertama, jika cerita dibuat sendiri, maka tentukan terlebih dahulu tema dari keseluruhan cerita. Yang kedua, jika mengambil cerita yang sudah ada, maka tentukan cerita yang akan digambar. Misalnya, cerita yang dipilih adalah cerita si Pitung. Terus yang kedua, menentukan tokoh dalam cerita. Itu contohnya seperti Pitung, Rais, Company, dan lain-lain. Terus cara yang ketiga adalah membuat atau mempelajari alur cerita. A. Si Pitung rajin mengaji dan silat. B. Si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. C. Si Pitung gagah berani melawan Company demi membela rakyat bangsa dan negara. Terus yang terakhir adalah membuat sketsa gambar sesuai cerita dan mewarnainya. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Ini ada gambar si Pitung rajin mengaji dan silat. Terus si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya, dan si Pitung mengeluarkan jurus silat untuk melawan Company. Nah, di sini dalam Islam kita memang dianjurkan harus bisa membela diri atau berlatih silat ataupun berlatih ilmu bela diri yang lainnya, seperti memanah, berkuda, berenang, dan bela diri lainnya seperti silat ataupun karate. Nah, kemampuan bela diri memiliki manfaat loh bagi tubuh kita. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, manfaat dari bela diri sangat berpengaruh pada tubuh kita. Yang pertama adalah manfaat fisik, yaitu membantu kelancaran proses peredaran darah di tubuh. Yang kedua, manfaat emosional, membantu pengendalian emosi. Yang ketiga, manfaat sosial, sebagai perlindungan diri. Ini adalah manfaat dari bela diri. Nah, bela diri itu termasuk olahraga. Olahraga sangat penting bagi tubuh. Aktivitas olahraga mendorong semua bagian tubuh bekerja dengan optimal, termasuk jantung kita. Jantung merupakan organ penting dalam sistem peredaran darah. Jantung menjaga agar darah tetap mengalir ke seluruh tubuh.
Jika kesehatan jantung tidak dijaga, maka akan menimbulkan penyakit yang akan mengganggu organ peredaran darah. Nah, di sini waktu pada zaman Rasulullah juga ada olahraganya, yaitu memanah dan berkuda. Nah, ada beberapa penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. Yang pertama adalah serangan jantung. Yang kedua adalah stroke. Keduanya ini terjadi karena penyempitan, penyumbatan, maupun kerusakan pembuluh darah. Nah, saya sarankan kepada anak-anak Ustadz agar tetap menjaga makanan yang sehat dan bergizi, serta untuk melakukan olahraga seperti rutin, seperti main bola ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah penjelasan selanjutnya tentang pembuluh darah, di mana ada penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Nah, di sini ada dua pada penyempitan atau penyumbatannya, yaitu pembuluh darah ke jantung. Dari pembuluh darah ke jantung, kalau tersumbat atau terjadi penyempitan, maka terjadilah serangan jantung. Sedangkan pembuluh darah ke otak, itu baru terjadinya stroke. Nah, dari penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah ini karena timbunan materi seperti lemak, zat kapur, gumpalan darah. Inilah penyebab dari pembuluh darah itu ke jantung ataupun ke otak yang akan terjadi penyakit serangan jantung ataupun stroke. Nah, saya ingatkan lagi pada anak-anak Ustadz agar mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi serta memperbanyak ibadah seperti zikir pagi, zikir sore, dan ibadah-ibadah lainnya, serta tetap semangat dalam belajar serta olahraga. Itu sangat penting untuk menjaga kestabilan tubuh. Nah, sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat. Saya tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.